Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mendengar kasih setiamu. Aku telah mendengar kasih karuniamu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali Bapa kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami masih merasakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun ya Tuhan, biarlah kiranya kami selalu rindu untuk datang memuji, menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sharing tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami sharingkan Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan boleh menjadi senjata yang luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam masa saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami hati yang haus, yang rindu akan kebenaran-Mu. Urapi kami, penuhi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Ya, hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah FA. Ya, walaupun Bapak Ibu sedang berada di mana saja, mungkin ada di rumah, ada di perjalanan, ada di kantor, ya. Saya yakin dan percaya kita selalu aman dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya gereja kita hari ini mendapatkan satu tuntunan yang begitu luar biasa. Ya, untuk itu kita akan belajar bersama, yaitu temanya kita FA kali ini itu menjadi senjata kebenaran. Yang diambil dari Roma 6 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Biarlah hidup kita, seluruh organ-organ tubuh kita dipakai Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, kita lihat di sini, kalau berbicara yang namanya itu tentang senjata, ya, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata itu artinya alat untuk berperang atau berkelahi untuk merebut sesuatu. Ya, itu senjata. Ya, kita tahu iblis juga bisa memakai hidup kita menjadi senjatanya, ya. Tuhan juga bisa memakai hidup kita untuk menjadi senjata Tuhan. Ya, kita lihat bahwa senjata kebenaran. Kebenaran itu berbicara Allah atau Tuhan itu sendiri. Ya, menjadi senjata kebenaran, artinya menjadi senjata Allah. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Ya, keadaan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita menyerahkan hidup kita untuk menjadi senjata iblis atau menjadi senjata Allah? Ya. Mari kita baca di Yohanes 10 ayat 10, ya. Apa itu pekerjaan iblis dan apa itu pekerjaan Allah? Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh
dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi ketika hidup kita mau dipakai oleh iblis, ya, kita menjadi senjata iblis, tubuh kita menjadi senjata iblis untuk bisa merusak, mencuri damai sejahtera kita, damai sejahtera keluarga, bahkan damai sejahtera orang lain. Ya, itulah pekerjaan iblis. Tapi aku, kata Tuhan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya, kalau hidup kita menjadi senjata daripada Allah, maka hidup kita ini akan menjadi saluran berkat, memberkati orang lain, menguatkan orang lain, menghibur orang lain, sehingga orang lain boleh tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, untuk itu kita perlu sekali bagaimana melatih hidup kita, melatih setiap organ tubuh kita untuk menjadi senjata Allah yang lebih tajam, yang lebih luar biasa. Ya, sehingga kita menjadi senjata yang sangat super luar biasa. Apakah Bapak Ibu mau menjadi senjata Allah yang luar biasa? Saya yakin kita semua pasti mau. Namun bagaimana cara kita untuk membuat organ tubuh kita ini menjadi senjata Allah yang luar biasa? Ya, mulut kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, hati kita, perilaku kita, ya, senyuman kita, ya, bagaimana itu supaya dipakai Allah menjadi alatnya yang luar biasa? Tentu kita perlu melatih diri kita, ya, tentu kita sangat perlu melatih diri kita. Kita bisa melihat di dalam salah satunya itu kita bisa melihat di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ya, boleh sama-sama kita bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satunya untuk melatih setiap organ tubuh kita itu dipakai menjadi senjata Allah yang luar biasa, kita perlu melihat kembali jam-jam ibadah kita atau pertemuan-pertemuan ibadah, baik dari pusat, baik dari gereja cabang, khususnya dari FA yang ada, ya, dari departemen FA yang ada, ataupun jam-jam ibadah kita bersama anak-anak, keluarga kita, ya. Karena ibadah itu mengandung janji, ya, seperti itu. Dan ketika kita sering beribadah kepada Tuhan, kita sama saja melatih diri kita itu menjadi senjata Allah yang luar biasa. Ya, selain itu tentu kita membaca firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Ya. Karena ketika kita dalam masalah, ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada firman Tuhan yang pernah kita baca. Jadi Roh Kudus akan menolong kita melalui firman Tuhan yang pernah kita baca dan dengar. Untuk itu mari kita sering mendengarkan firman Tuhan, ya, khotbah-khotbah, membaca firman Tuhan, ya, dan berdoa, ya, saat teduh kita jaga, baru ibadah-ibadah kita, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apalagi di saat sekarang ini, ya, kapan saja, di mana saja kita bisa mendengarkan khotbah. Daripada kita menonton film Korea atau menonton misalnya nyanyi-nyanyi dangdut, mari kita menggunakan, ya, handphone kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan, sehingga kita semakin dikuatkan. Dan satu lagi, untuk kita bisa dipakai secara luar biasa, tentu kita perlu yang namanya Tuhan atau Roh Kudus. Ya, kita perlu Roh Kudus untuk memberkati, untuk mengurapi, untuk menguatkan hidup kita.
supaya menjadi alat senjata kebenaran Tuhan yang luar biasa. Ya, kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Kita bisa membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di mana ketika kita menerima Roh Allah, kita sudah mendapat kuasa. Ya, kita sudah menerima kuasa itu. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka tubuh kita ya akan di-upgrade. Ya, hidup kita akan di-upgrade lebih lagi oleh Roh Kudus itu, diperlengkapi menjadi senjata Allah yang luar biasa. Ya, sehingga ketika kita menerima Roh Kudus, ya, itu akan memateraikan kita bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah milik Allah. Sehingga ketika kita menjadi tubuh Kristus, maka mulut kita ini sama seperti mulut Kristus. Tangan kita bisa dipakai Tuhan seperti tangannya, karena kita bagian daripada tubuh Kristus itu sendiri. Ya, sehingga apapun kita perkatakan itu bisa terjadi. Apapun kita lakukan itu bisa terjadi. Ya, sehingga tidak ada yang mustahil ketika Roh Kudus ada bersama dengan kita. Ya, kita lihat ingat kemarin waktu pertama datang kemarin hamba Muris Rulo, ya, Pak Pendeta Muris Rulo almarhum, ketika datang ke GBI Rumah Persembahan dengan timnya. Nah, di situ kita semakin dikuatkan sehingga setiap tubuh kita ini ya itu adalah bagian daripada tubuh Kristus, sehingga tubuh-tubuh ataupun organ-organ tubuh kita ini bisa dipakai secara luar biasa. Amin. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi siapapun kita, dimanapun kita tinggal, bagaimanapun warna kulit kita, ya, kita jangan pernah takut, kita jangan pernah khawatir, jangan pernah minder, ya, karena Allah bersama dengan kita, karena kita sudah menerima kuasa yang luar biasa itu, karena Roh Kudus, Allah yang hidup itu ada bersama dengan kita. Amin. Apa Bapak Ibu percaya? Haleluya. Ya, kita bisa melihat, dan dalam keadaan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana situasi yang begitu banyak kabar menakutkan. Ya, ada PHK besar-besaran, ada penyakit, ada virus, ya. Ada banyak angka perceraian, narkoba. Wah, banyak sekali di sekeliling kita yang harus kita hadapi sehari-hari. Tapi untuk itu, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena roh yang ada di dalam hidup kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya, kita lihat kembali ya, salah satu aplikasi untuk kita menjadi senjata Allah, ya, yaitu kita bisa menolong, membantu orang yang dalam kesusahan di dalam keadaan saat sekarang ini, ya. Sekalipun kita mungkin tidak banyak uang, ya, tapi kita bisa dengan senyuman kita, dengan perhatian kita, dengan perkataan mulut kita, ya, dengan bantuan dari tangan kita, dengan langkah kita ini ringan, mendekat, mendoakan, datang kepada orang-orang yang dalam keadaan susah saat ini, ya, itu saya rasa sekali kita akan dipakai Tuhan. Setiap organ tubuh kita ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran, sehingga orang boleh melihat dalam keadaan susah ada mujizat Tuhan yang terjadi. Ya, kita bisa melihat seperti janda Sarfat dengan Nabi Elia, di mana janda Sarfat ini punya anak dan hanya sangat sedikit sekali makanan yang tinggal. Ketika itu dipakai, langsung habislah makanan yang tersedia. Namun ketika dia menolong ataupun ketika dia membantu hamba Tuhan, maka dia diberkati Tuhan dengan berlipat kali ganda. Kita juga melihat yaitu Nabi Isa, ya, bagaimana dia tetap menabur di masa kekeringan. Tetap menabur di masa kekeringan. Sehingga ya
Tuhan membuat dia, Alkitab mencatat ya, Tuhan membuat dia menjadi kaya, sangat kaya, dan amat sangat kaya sekali. Itu luar biasanya. Artinya ketika dalam masalah kita besar, ketika kita sendiri dalam kekurangan, namun kita masih bisa memberi, menolong orang lain, ya, maka Tuhan yang akan memberkati kita secara lebih lagi berlimpah-limpah. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan lagi kita ada yang minder, dan jangan kita merasa bahwa kita ini biasa-biasa. Kita ini luar biasa. Ya, apalagi ketika Tuhan bersama dengan kita. Apalagi kalau kita dipakai Tuhan menjadi alat kebenarannya. Untuk itu Bapak sekalian, saya mau tutup sharing kita malam hari ini, yaitu saya tutup dengan satu cerita di mana cerita ini akan membuat kita semakin antusias, semangat dalam kehidupan ini. Kalau kita tahu bahwa Allah ada bersama dengan kita. Ya, ada 3 orang yang cacat kehidupannya ataupun cacat organ tubuhnya. Yang si A ada dia matanya itu satu kero ya. Jadi matanya ini satu nggak ada. Gak bisa melihat, hanya satu aja yang bisa melihat. Dan laki-laki yang kedua ini, itu kakinya pincang. Kakinya pincang, hanya satu aja yang ada tinggal. Ya, baru satu lagi, dia ada punya pendengaran tuli. Gak bisa mendengar sama sekali. Kalau kita melihat kehidupan ketiga orang ini, itu dalam keadaan yang sangat miris. Ya, kita kadang-kadang masih lengkap aja kayak gini, ada yang sering mengeluh, ya. Ini mereka udah menyetop untuk mengeluh, sehingga yang tadinya matanya tadi itu kero, ya, ataupun matanya tinggal satu, dia bisa menjadi penembak jitu yang luar biasa, ya. Kenapa? Karena kalau orang yang matanya lengkap, kalau dia menjadi penembak jitu, sulit fokus. Tapi karena dia cuma punya mata satu, sehingga dia ketika menjadi penembak jitu, wah, dia menjadi penembak jitu profesional dan dia terkenal, dibayar mahal. Ya, yang kedua, yang tadinya kakinya pincang, dia juga memutuskan untuk berhenti mengeluh dan dia berlatih menjadi seorang akuntan. Sehingga dia menjadi seorang akuntan pengawas yang luar biasa di satu perusahaan, karena dia tidak suka bisa jalan-jalan, karena kalau sendiri aja pun susah untuk berjalan-jalan. Dia lebih bagus duduk sehingga dia bisa mengawasi setiap pekerja yang ada, sehingga pekerja yang ada tidak ada yang telat, tidak ada yang berani macam-macam, karena beliau tetap ada di tempat, ya. Dan dia menjadi seorang akuntan ataupun pengawas pekerja yang luar biasa. Dan yang terakhir, yaitu orang yang telinganya tuli. Ketika dia memutuskan untuk berhenti mengeluh, dia mencari apa menjadi tujuan hidupnya, dan dia meminta tolong, berdoa kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan juga memberikan dia hikmat sehingga dia menjadi tentara yang luar biasa. Kenapa? Di tentara itu dia dibuat menjadi penembak meriam. Karena orang lain harus pakai alat-alat peredam telinga, tapi dia karena nggak bisa dengar sama sekali, wah, dia bisa lebih fokus untuk menembak meriam tersebut, sehingga dia menjadi penembak meriam yang profesional dan terkenal. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita banyak kekurangan, tapi Tuhan sanggup mengubah kekurangan kita itu menjadi kelebihan kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang kreatif. Tuhan kita benar, Tuhan kita adil. Amin. Untuk itu kita satukan hati kita berdoa, kita angkat pujian ini dulu sebelum berdoa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan-Mu,
memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ajaib, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Bila kiranya Tuhan, firman yang kami boleh dengar pada saat ini Tuhan, boleh kembali menguatkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat Tuhan, menyembuhkan kami yang sakit Tuhan, dan memberikan kami jalan keluar bagi yang terikat ya Tuhan. Dan Tuhan juga mengangkat kami dalam keadaan seperti ini. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bila kiranya Tuhan dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, boleh hatinya terus rindu memuji, memuliakan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi alat-Mu, menjadi senjata-Mu, menjadi senjata kebenaran, menjadi sumber berkat bagi orang sekitar kami ya Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan bagi hamba-hamba-Mu. Kami berdoa juga bagi bangsa kami, kota kami. Biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera mengalir bagi bangsa dan kota kami. Dan biarlah roh takut akan Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.